Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati zikra, uzran au nuzra, innama tu'aduna lawaqi', faizan nujumu tumisat, wa izas sama'u furijat, wa izal jibalu nusifat, wa izar rusulu uqitat, li ayyaumin ujilat, li yaumil fasal, wa ma adraka ma yaumul fasal, wailu yauma idzil lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin, summa nutbi'uhumul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin, wailu yauma idzil lil mukazzibin. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin, faja'alnahu fi qararim makin, ila qadarim ma'lum, faqadarna fani'mal qadirun. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata, ahya'a wa amwata, wa ja'alna fiha rawasiya syamihati wa asqainakum ma'an furata. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun. Intaliqu ila zillin zi salasi syu'ab, la zalili wa la yughni minal lahab, innaha tarmi bisyararin kal qasar, ka'annahu jimalatun sufar. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yaumul la yantikun, wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun, wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yaum wa iza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk ya. Boleh.
Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Salat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Begitu juga kepada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah doa kita dikabulkan, yaitu keberkahan di bulan Sya'ban. Dan salah satu kita mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban adalah kita tetap istiqomah beribadah, istiqomah mengaji, istiqomah hadir di majelis taklim. Dan doa kita adalah wabalighna Ramadan, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Waktu Ramadan tinggal beberapa hari lagi, maka ya berbahagialah ya. Dan salah satu tanda orang beriman itu adalah bahagia. Salah satu tanda orang yang beriman itu senang ketika mendengar akan datang Ramadan. Ya. Beda dengan orang yang imannya bermasalah, ketika datang Ramadan yang dibayangkan menderita, lapar, haus, tidak boleh kumpul dengan istri. Jadi yang dibayangkan itu. Maka kalau seperti ini perlu diperbaiki imannya. Maka alhamdulillah kalau hari ini kita bahagia, senang dengan datangnya Ramadan, itu menunjukkan iman kita hidup. Iman kita hidup. Karena apa? Karena yang diperintahkan itu kan adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, untuk mengukur sebagaimana kualitas keimanan kita, maka coba rasakan di bulan Ramadan ini kita senang atau susah ya. Kita sedih atau bahagia, kita gembira atau tidak gembira. Cukup dengan datangnya bulan Ramadan ini sudah bisa mengukur sejauh mana keimanan kita ya. Makanya orang-orang dulu, sahabat zaman dahulu, mereka itu menunggu bulan Ramadan, persiapan bulan Ramadan sejak dari bulan Rabiul Awal ya. Rabiul Awal itu berarti 6 bulan sebelum Ramadan. Itu sudah nunggu-nunggu kapan datangnya Ramadan, kapan datangnya Ramadan gitu. Ya, kalau dulu kita kecil tuh senengnya apa? Seneng tuh kalau lebaran. Besok lebaran tuh sekarang sudah seneng. Ya, coba kita bayangkan dulu kecil, seneng enggak Ramadan? Ketika datang Syawal, gembira luar biasa. Yang sudah beli baju, beli sarung, makanan. Nah, itu kegembiraan anak kecil ketika datangnya bulan Syawal. Nah, di bulan Ramadan itu ya harusnya itu sama ketika menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu, salah satu persiapan, nah memang ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Karena kita mau pergi ke Jawa saja perlu persiapan atau tidak? Persiapan. Nanti menyambut Idul Fitri persiapan tidak? Persiapan. Idul Fitri belum datang, 2 minggu belum datang sudah bikin kue. Ya sudah seminggu sebelum Syawal Idul Fitri sudah bersih-bersih rumah ya. Apalagi ibu-ibu, persiapannya panjang ya. Untuk apa? Menyambut Idul Fitri.
Ya, padahal Idul Fitri cuma berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah ini Ramadan. Ramadan itu 30 hari 1 bulan. Ya, dulu ketika kita ingin nikah, persiapan atau tidak? Persiapan. Ya. Senang atau tidak? Senang. Ada persiapan. Undangan, terus apa nanti sewa kursi, sewa sound, bikin makanan, itu perlu persiapan itu untuk urusan dunia. Nah sekarang untuk urusan akhirat, yang urusan akhirat itu ternyata lebih panjang, ya, lebih lama. Maka kebanyakan orang itu tidak persiapan. Ya, yang penting nanti Ramadan datang, puasa, ikut puasa, sahur, ikut sahur, taraweh, ikut taraweh. Karena tidak persiapan, biasanya yang terjadi apa? Baru taraweh 2 malam, 3 malam, 4 malam sudah capek. Besok akhirnya sudah tidak lagi kelihatan di masjid. Awal-awal tuh penuh. Al-Mutakin juga penuh kayaknya ya. Penuh awal-awal. Sampai atas kayaknya enggak ya. Awal-awal. Tapi nanti kalau sudah seminggu itu semakin maju sopnya. Kenapa? Ya karena tidak persiapan. Tidak persiapan dari sebelum, dan itu terulang setiap tahun. Terulang setiap tahun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi karena tidak ada persiapan. Nah, tapi persiapan sekarang sudah tinggal berapa hari? Mepet sudah ya. Mepet. Nah, tapi masih ada yang perlu bisa kita persiapkan. Nah, kalau Rasulullah SAW zaman dahulu, salah satu untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Nah, tapi sekarang Ramadan kan kalau tidak hari Rabu, hari Kamis ya. Di antara dua itu. Kalau tidak tanggal 18, 19. Mau puasa apa ini kita? Anda ada ya, sudah tidak bisa latihan puasa. Karena kan ada hadis ya, apabila telah masuk ke tanggal 15 Sya'ban, maka tidak boleh berpuasa sunnah. 15 Sya'ban sudah lewat. Ya ini sudah hampir berapa ini? 25, 26 ya. 25, 26 Sya'ban ini sudah lewat setengah Sya'ban, ini sudah tidak boleh puasa sunnah. Apalagi ada hadis yang lain tidak boleh melakukan puasa sehari sebelum Ramadan. Misalnya Ramadan nanti jatuh tanggal hari Rabu, maka hari Selasa tidak boleh puasa. Atau puasa Ramadan hari Kamis, maka hari Rabu juga tidak boleh puasa. Terkecuali bagi siapa? Terkecuali bagi siapa yang biasa melukakan puasa sunnah itu boleh. Misalnya sebelum tanggal 15 Sya'ban sudah biasa puasa Senin Kemis, maka hari Ahad, besok hari apa? Senin, masih bisa puasa sunnah. Kenapa? Karena sudah terbiasa puasa sunnah Senin ke Kemis. Tapi kalau yang sebelumnya tidak pernah puasa Senin Kemis, wah ini besok Ramadan, hari Senin terakhir sebelum Ramadan, saya mau puasa sunnah Senin. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Ya, makanya Rasulullah SAW itu salah satu persiapan menyambut bulan Ramadan, beliau berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Rahasianya kenapa? Ketika Rasulullah ditanya, rahasianya adalah kenapa saya berpuasa di bulan Sya'ban hampir penuh, dikarenakan bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan. Dia diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu bulan haram. Bulan Ramadan bulan mulia. Sya'ban ini bukan haram, juga bukan bulan mulia. Maka apa? Maka karena banyak orang lalai bulan ini beribadah, maka apa? Aku melakukan ibadah di bulan ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwasanya setiap tahun amal-amal kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Sya'ban ini amalan-amalan kita diangkat. Maka Rasulullah mengatakan, dan aku ingin ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Maka Rasulullah puasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Itu persiapan. Nah, bapak-bapak hadirin, persiapan apa ketika mau Ramadan? Sudah persiapan atau belum? Ya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah biasa puasa sunnah, berarti beliau itu sudah melakukan persiapan. Ya, itu yang pertama, persiapan. Kemudian yang kedua, persiapan yang kedua adalah yaitu memperbanyak sholat sunnah. Itu persiapan kedua. Ya, kenapa? Karena nanti di bulan Ramadan akan ada yaitu sholat sunnah taraweh 11 rakaat. Itu mending ya, ada yang 23 rakaat. Ya, kalau ditarakan paling banyak 23 rakaat. Ya. Kalau kita disuruh milih mana? 23 rakaat atau 11 rakaat? Ya. Hah? 11. Di sini kan bukan 23 rakaat ya. Ya, jadi kita itu masih menawar. Ya. Kita itu masih menawar. Ya. Ya. Kalau belanja nawar juga, pilih yang murah ya. Kalau ibadah nawar juga ya. Ada seorang sahabat, dia masih muda. Sahabat ini juga sering menawar juga. Namanya adalah Abdullah bin Amr bin As ya. Namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Dia masih muda. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin puasa. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin puasa, puasa 1 bulan 3 hari. Berarti puasa ayyamul bid, puasa putih, puasa mutih. Apa itu puasa mutih? Puasa mutih itu bukan puasa makanan yang berwarna putih-putih ya. Kalau di Jawa kan gitu ya. Puasa mutih itu berarti tidak boleh makan yang putih-putih ya. Betul. Nasi tidak boleh, ketela tidak boleh. Yang penting putih-putih itu tidak boleh. Istilahnya puasa mutih. Ya. Nah, kalau dalam Islam itu ada puasa putih ayyamul bid itu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya tanggal 13, 14, 15 saat bulan itu bulan purnama, itu kan bulat putih itu ya, tanggal itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayyamul bid, puasa pada hari-hari putih. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berpuasa. Rasulullah mengatakan, kalau begitu puasa ayyamul bid, 1 bulan 3 hari. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Dia nawar, ya Rasulullah, saya masih muda. Ya, saya masih kuat. Kok cuman sebulan 3 hari? Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalau begitu puasa Senin, Kamis. Nawar lagi, ya Rasulullah, saya itu masih muda. Kok cuman Senin, Kamis, seminggu cuman dua kali? Saya masih kuat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau begitu puasa apa? Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka. Nah, ini orang zaman dulu nawar. Ya, nawarnya apa? Kepengen yang banyak. Ya. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang kedua adalah yaitu memperbanyak puasa salat sunnah. Nah, kemudian yang selanjutnya, persiapan yang ketiga apa? Persiapan berupa uang. Ramadan perlu persiapan uang enggak? Perlu kan untuk belanja kan? Ya, bahkan lebih banyak. Ya, kalau bukan enggak komplit kuenya ya enggak afdol ya. Enggak semangat. Ya. Maka persiapan yang ketiga adalah persiapan uang. Ya, persiapan uang.
Untuk apa bulan Ramadan? Ya. Kenapa? Ya, karena ingat bahwasanya apa? Pahala sedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Maka persiapan uang di sini maksudnya adalah kita persiapkan uang, kita punya agenda, kita punya jadwal berapa uang yang nanti kita akan sedekahkan di bulan Ramadan. Mungkin seperti itu. Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang berbuka tersebut tanpa mengulangi pahala orang tersebut. Nah, jadi perlu persiapan uang. Supaya apa? Kalau kita itu puasa sendiri dapat pahala sendiri. Tetapi kalau satu hari kita bisa memberi makan buka kepada 10 orang bahkan 100 orang, maka kita akan mendapatkan pahala puasa sebanyak 10 orang atau 100 orang. Dan ini hanya bisa dilakukan kapan? Di bulan Ramadan, kesempatan. Ya. Maka mulailah nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, kita punya target atau kita punya cita-cita berapa orang yang harus saya kasih makan untuk buka puasa. Supaya apa? Supaya bulan Ramadan kita ini beda dengan Ramadan tahun lalu. Ya. Ini Rasulullah SAW itu adalah ajwadanas, orang yang paling dermawan. Dermawan itu apa? Sering ngasih orang. Di bulan Ramadan Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Lebih dermawan. Ya, jadi kalau kita ingin nyunah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nanti sedekahnya di masjid lebih banyak, sedekah kepada fakir miskin lebih banyak. Ya. Kenapa? Ini di bulan Ramadan. Pertama tadi, setiap kebaikan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Sampai-sampai apa? Orang melakukan amalan sunnah itu pun dihitung melakukan amalan wajib, kan? Kenapa? Karena ini bulan suci. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sholat di Masjid Nabawi, satu sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 sholat di Masjid Al-Mutakin. Ya. Satu sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali sholat kita di Masjid Al-Mutakin. Kalau satu sholat di Masjid Haram berapa? 100.000. Ya, satu kali sholat di Masjid Al-Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Al-Mutakin. Kenapa? Karena Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram adalah tempat yang suci. Ya. Nah, begitu juga Ramadan adalah bulan yang suci. Maka beramal di bulan Ramadan, maka pahala juga akan dilipat gandakan. Nah, kesempatan. Ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu perlu biaya banyak, ya, harus bertahun-tahun, tapi ini datang sudah untuk dilipat gandakan pahala sudah datang di depan kita, yaitu Ramadan, dan itu pun bukan hanya sehari 2 hari tapi 1 bulan. Ya, dan pahalanya besar itu. Makanya yang kedua, persiapan yang kedua adalah yaitu uang. Untuk apa? Sedekah. Yang paling utama sedekah kepada siapa? Fakir miskin, orang kelaparan, atau ahli ibadah? Ahli ibadah. Nah, kenapa ahli ibadah? Ya karena kalau kita memberi makan orang yang ahli ibadah, kita ngasih sembako dia selama 1 bulan, ya sudah, pokoknya nanti selama 1 bulan ini saya kasih sembako. Ya, beras berarti berapa karung 1 bulan? Ya, 2 karung atau 1 karung. Nanti kasih minyak, kasih gula dan sebagainya. Ternyata orang itu ahli ibadah. Nanti dia puasa
sahur dan buka pakai sembako yang kita kasih, kita mendapatkan pahala orang tersebut. Apalagi dia rajin sholat, dia rajin tadarus, oh itu pahalanya banyak sekali. Makanya Rasulullah apa? Rasulullah itu dermawan, bahkan ketika Ramadan lebih dermawan lagi, karena pahalanya dilipat gandakan. Ya. Kalau tahun-tahun lalu kita belum punya target semacam ini, Ramadan tahun ini, ya, persiapan, ya, persiapan. Jadi, nah kenapa juga? Yang kedua, rahasianya kenapa Rasulullah SAW itu ketika di bulan Ramadan juga lebih banyak infak, lebih dermawan. Tadi karena apa? Pahala dilipat gandakan. Yang kedua, karena sedekah infak kita itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah kita di bulan Ramadan. Mungkin ketika Ramadan kita masih malas-malasan sholat, ketika membaca Quran, tadarus, kita juga mungkin masih baru buka 1 lembar 2 lembar sudah capek, sudah ngantuk tidur. Mungkin ketika Ramadan tidak sengaja lisan kita berkata kotor. Nah, untuk menambal kekurangan-kekurangan itu dengan sedekah. Ya. Jadi persiapan pertama tadi apa? Banyak puasa sunnah terlambat. Kalau sekarang sudah terlambat. Kalau sholat sunnah masih. Kalau uang, nah, masih ya. Nah, uang masih bisa cari. Ya, cari. Ya, kemarin itu ada seorang ustadz itu pergi ke mana? Umroh pas di bulan Ramadan. Kalau yang pernah umroh atau umroh di Ramadan, di sana itu banyak makanan-makanan, minuman-minuman, buah-buahan gratis. Halal. Gratis. Dan ketika itu ustadz ini kemudian iseng-iseng bertanya kepada orang tersebut, habis berapa selama 1 bulan memberi makan orang buka puasa? Hanya dihitung, ternyata banyak juga. Dan dia 1 bulan memberi makan kepada orang berpuasa. Kalau kita kan dijadwal ya seminggu sekali ya mungkin ya. Nah, nanti untuk buka puasa Al-Mutakin itu jadwalnya siapa dibagi-bagi. Ini memberi buka makan puasa itu bukan 1 hari tapi sebulan full penuh. Ternyata habisnya juga lumayan. Dan ternyata dia bukan orang kaya juga. Kemudian dia menjawab, Ustadz, Tuan, saya bersama keluarga saya ini menabung selama 11 bulan. Selama 11 bulan kami dan keluarga menabung untuk apa? Untuk diberikan sedekahkan kepada orang-orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Nah tadi persiapannya 11 bulan nabung. Untuk apa? Untuk sedekah di bulan Ramadan. Ya. Nah itu namanya betul-betul persiapan. Betul-betul mengagungi bulan Ramadan. Maka sebenarnya persiapan kita, pengagungan kita itu sebanding dengan apa arti Ramadan yang kita pahami. Ya. Kalau kita tidak ada keagungan bulan Ramadan, ya mulianya bulan Ramadan, ya biasa-biasa saja, tidak ada persiapan. Yang penting nanti bulan Ramadan datang, ya tarawih ikut tarawih, sahur ikut sahur, tadarus ikut tadarus, itu selesai sudah. Jadi berlalu seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, makanya para ulama mengatakan keberhasilan kita nanti di bulan Ramadan itu bisa kita prediksi, yaitu persiapan kita seperti apa. Ya, persiapan kita seperti itu hasilnya Ramadan kita. Ya. Karena kalau tidak persiapan ya seperti tadi, sholat tarawih awal-awal masjid penuh, seminggu sudah berkurang 1/4, separuh. Ya, karena ada persiapan. Ya. Nah, yang lain, persiapan yang lain yaitu apa? Persiapan yang lain adalah yaitu membaca Al-Quran. Para ulama mengatakan Syahban syahrul Quran. Bulan Sya'ban itu bulan membaca Al-Quran. Jadi mulai tadarus bukan Ramadan, tapi dimulai kapan? Sya'ban sudah tadarusan.
untuk pemanasan. Jadi baca Qur'annya bukan nanti Ramadan, tapi kapan? Sa'ban itu sudah mulai baca Qur'an. Nah, coba kita Sa'ban sudah baca Qur'an atau belum? Kalau belum berarti tidak ada persiapan menyambut bulan Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan kalau di bulan Ramadan kok tidak sampai membaca Al-Qur'an, berarti dia tidak mendapatkan Ramadan. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kok di bulan Ramadan tidak sampai membuka mushaf Al-Qur'an? Seperti orang yang tidak mendapatkan Ramadan. Ya, Ramadan. Bulan Sa'ban sudah persiapan. Makanya orang-orang dahulu bisa khatam. Ya. Kalau kita baca kisah-kisah ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan ya, tahu? Itu pernah mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu witir. Satu witir. Witir itu khatam Quran. Seperti apa coba ya? Nanti coba dicek. Dicek itu ada banyak referensi Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan termasuk orang yang hatinya lembut. Salah satu perkataan Utsman bin Affan mengatakan, kalau hati kita bersih, kita tidak akan kenyang membaca Al-Quran, tidak kenyang. Ya, karena hati kita itu tidak bersih, kotor, baru 1 menit, 2 menit, 1 lembar, 2 lembar membaca Quran sudah tidak kuat lagi. Ya, sudah tidak kuat. Ya. Imam Abu Hanifah itu pernah saya sampaikan. Beliau itu habis sholat Isya, sholat malam. Yang dibaca cuma 2 ayat. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setengah menit tidak ada. Tapi ternyata beliau membacanya sampai sholat subuh. Itu karena apa? Karena pemahaman, penghayatan tadabbur. Tadabbur. Ya. Sampai-sampai tidak sadar ketika penjaga masjid sudah masuk dikira itu masih malam, ternyata sudah subuh. Nah, itu perlu persiapan. Ya, makanya salah satu persiapan adalah yaitu membaca Quran. Kalau yang masyhur kisahnya Imam Syafi'i ya, itu 1 bulan 60 kali khatam. Jadi 1 hari itu 2 kali khatam, siang 1 kali, malam 1 kali. Ya, itu bukan level kita, itu bukan kelas kita. Kelas kita itu baca masih buka, ya kan, pakai kacamata, pakai kopi, itu kelas kita. Nanti pakai apa namanya ini snack, ya itu kelas kita. Sehingga apa, banyak snacknya daripada baca Quran, ya kan begitu. Itu. Apalagi sekarang ada HP, ya kan, nah sudah. Nah, ada HP, ada televisi, sudah. Ya. Itu masalahnya. Kalau dulu ya alhamdulillah dulu tidak ada HP, ya kan, tidak ada TV, tidak ada listrik, jadi nggak bisa fokus. Sekarang memang godaannya lebih berat kita. Ya. Makanya kemarin kan ada kisah ya, ada di Makassar itu, ya ada semacam pesantren atau jamaah seperti ini, ada sayembara. Siapa yang bisa mengkhatamkan Al-Quran sebulan 60 kali dapat umroh gratis. Nah, nanti takmir sini apa? Mungkin ada seperti juga ya. Nah, dapat apa yang bisa khatam sekali lah, 2 kali. Betul, hanya itu jamaah atau santri itu mereka baca Al-Quran. Dan ternyata ada satu yang gul. Sebulan 60 kali. Berarti itu tidak mustahil. Ya. Setelah selesai ditanya apa rahasianya kok bisa fokus 1 bulan 60 kali khatam. Dia mengatakan salah satu keberhasilannya adalah selama 1 bulan dia libur pegang HP. Sebulan penuh libur sudah. Itu apa? Ya, itu amalan yang utama di bulan Ramadan. Ya. Kemudian satu lagi
amalan persiapan yang paling pokok, paling utama tadi itu memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sholat sunnah, kemudian uang, tadarus, dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah persiapan hati. Hati kita itu persiapan. Hati dibersihkan dari dosa-dosa, dari maksiat. Kenapa? Rasulullah mengatakan sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka anggota tubuh akan baik. Tapi kalau daging itu buruk, jelek, maka anggota badan juga akan jelek. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati kita bersih baik di bulan Ramadan, mata akan melihat hal-hal yang baik. Lesan juga akan mengucapkan hal-hal yang baik. Tangan anggota badan, karena hati ibarat raja. Kalau rajanya baik, seluruh anggota badan kita di bulan Ramadan itu akan fokus ibadah. Tapi kalau hati itu buruk, jelek, maka anggota badan panca indera itu juga akan jelek. Walaupun di bulan Ramadan. Makanya ada di bulan Ramadan masih ada orang tidak sholat. Di bulan Ramadan masih ada orang mencuri. Bahkan di bulan Ramadan ada orang mungkin berzina. Padahal setan kan katanya dibelenggu. Betul. Di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, wasuyidati syaitin dibelenggu. Jadi tanpa ada setan aja dia sudah bisa melakukan maksiat. Kenapa? Karena hatinya yang kotor. Bukan karena setan. Tapi karena hatinya sudah tidak bersih. Maka persiapan yang paling utama adalah apa? Hati. Makanya dalam malam nisfu Sya'ban, hadisnya Hasan, Rasulullah mengatakan, Inna tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya pada malam nisfu Sya'ban Allah melihat hamba-hamba semuanya. Dan semuanya diampuni kecuali 2 orang. Siapa? Yang pertama orang yang melakukan kemusyrikan. Itu tidak akan diampuni. Jadi hatinya kotor. Orang musyrik itu hatinya kotor. Nah kalau kotor masuk bulan Ramadan tidak akan bisa maksimal ibadah. Nah salah satu di antara bentuk-bentuk perbuatan kemusyrikan seperti sombong, ria, sum'ah, itu kan termasuk kotoran-kotoran hati juga. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan diampuni di Sya'ban itu adalah orang yang masih punya permusuhan, masih punya iri, dengki, hasad, dendam, tidak mau memaafkan. Itu kan kotoran-kotoran hati juga. Kalau itu dibawa sampai ke Ramadan dan masih itu ada kotoran-kotoran hati tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita akan berat untuk melakukan amal ibadah. Akhirnya Quran tidak pernah dibuka di bulan Ramadan. Mungkin puasa juga puasa awal sampai akhir namanya puasa kendang. Puasanya nanti di pertama sampai nanti terakhir. Karena apa? Hatinya tidak dipersiapkan. Nah, masih banyak ya. Masih ada waktu Pak Undoyo? Ada kurang lebih 10 menit. Oh, masih 10 menit. Lanjut atau ada yang mau menambah? Oh, lanjut. Ya. Kemudian ada satu hadis yang itu sering kita dengar, kullu amal ibnu Adam lahu ila siyam. Seluruh amal perbuatan an Adam itu semuanya untuk Adam illa siyam kecuali puasa. Jadi puasa itu istimewa. Seluruh amalan kita itu untuk kita, tapi puasa itu tidak. Illa siyam, maka puasa itu hanya untukku dan nanti aku yang akan membalasnya. Puasa. Salat itu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi untuk puasa ini hanya Allah, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di antara mungkin hikmahnya, satu-satunya amalan yang hanya diketahui oleh hamba dan siapa Allah yaitu puasa.
Kalau sholat itu orang masih bisa tahu, oh itu sholat, sehingga orang masih bisa berbuat pamer bisa, ya kan? Haji, apalagi haji, jarang haji diam-diam itu jarang ya. Mau haji itu mesti ngundang orang, nanti setelah haji diundang lagi. Nah, sedekah bisa terang-terangan, bahkan diumumkan. Tapi kalau puasa, kita bisa bohong, saya puasa, tapi orang lain kan belum tentu tahu. Ya. Maka puasa ini itu mengajarkan kepada kita apa? Hendaknya ada satu amalan tersembunyi yang hanya tahu kita, yang hanya tahu itu kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada hadis yang lain ya, sedekah yang utama itu sedekah yang dilakukan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Artinya orang terdekat kita pun tidak tahu kalau kita sedekah. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Nah, puasa itu kan hubungannya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena puasa itu kita menahan lapar karena Allah, kita tidak minum karena Allah. Maka Allah senang seperti itu. Makan kan sesuatu yang mubah, minum juga mubah, tapi kok dia itu tidak makan, tidak minum karena Allah. Jadi puasa ini juga mengajarkan hendaknya ada hubungan antara kita dengan Allah. Kita itu lapar-lapar, kenapa tidak makan? Saya puasa. Oh, itu yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada amalan yang bisa menghubungkan kita dengan, kalau misalnya kita tidak bisa berhubungan dengan Allah secara fisik, tidak bisa bersambung dengan akal, tidak bisa. Satu-satunya yang bisa menghubungkan kita dengan Allah yaitu dengan jiwa kita. Salah satunya dengan puasa. Ya. Kalau kita itu kan bayangkan dalam hadis Ibnu Abbas itu Rasulullah mengatakan, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ingatlah Allah, niscaya Allah akan mengingatmu. Ingat Allah di waktu lapang, Allah akan mengingat kalian di waktu sempit. Kenalilah Allah, kenali Allah. Karena coba bayangkan, nanti kita akan berhadapan dengan Allah satu-satu di hari kiamat. Ya, kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, repot, ya, berat. Ya. Maka Ramadan ini sekali lagi apa? Kita kenal Allah. Ya. Kalau kita kenal Allah nanti akan ditolong. Ya. Kisah siapa? Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus itu adalah nabi yang makan ikan ya. Ya. Nabi yang dimakan ikan. Dia di dalam 3 kegelapan, sudah ditelan ikan, di dalam lautan, kemudian di dalam kegelapan malam. Tapi ada satu doa. Doanya apa doanya? Robbi inni dzalamtu nafsi itu ya. Ya. Itu doanya. Itu hanya para malaikat mendengar. Dia mengatakan, ya Allah, samar-samar saya mendengar suara hamba yang sedang berdoa. Suara ini tidak asing. Tapi kok di tempat yang sangat asing. Artinya apa? Ketika dalam kondisi susah, sulit, itu Allah akan mengingat kita. Sampai malaikat pun juga tahu. Nah, kenapa? Sebelumnya Nabi Yunus itu adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempitan pun dia akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian, itulah beberapa persiapan sebelum datang bulan Ramadan. Masih ada waktu, ya, paling tidak hati kita persiapan. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Sudah jam 6:30. Ya, mungkin setelah ini bisa kita sholat isya, kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.